Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur bahwa kesempatan pada siang hari ini kami bisa merayakan di ibadah Natal. Kami mau bersukacita Tuhan, sekalipun di dalam kesukaran kami, di mana kami menghadapi situasi yang memang tidak diinginkan di dalam COVID-19 ini, tetapi biarlah hati kami tetap bersukacita Tuhan, dapat menyambut di mana Natal ini penuh dengan kedamaian, Natal ini akan penuh dengan sukacita, dan Natal ini akan penuh dengan mujizatnya Tuhan. Kami percaya semua yang pada saat ini yang berada di Zoom meeting ini telah menerima damai sejahtera, telah menerima berkat Tuhan, dan telah menerima sukacita daripada Tuhan. Kau pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita lanjut kepada pujian. Makin sibuk. sore, saudara semua. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya dapat bersama dengan saudara. Meskipun kita masih secara online, tapi biarlah tidak mengurangi sukacita kita pada hari ini. Amin. Saudara bersukacita? Tetaplah bersukacita, saudara, sebab firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, tetaplah bersukacita, karena dari sukacita itu kita mendapatkan kekuatan baru. Amin. Saudara masih percaya mujizat Tuhan? Amin. Haleluya. Tetap bersukacita seperti pujian yang kita naikkan pada hari ini. Bersukacitalah sebab juru selamat telah lahir bagi kita. Amin. Mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umat.
sukacitalah. Mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Haleluya. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi kasih Kristus mempersatukan kita sore hari ini. Mari puji Dia dengan segenap hati kita. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, buka hatimu, izinkan Tuhan berbicara lewat kebenaran firman-Nya sore hari. Seorang anaklah lahir bagi kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Sang Putranya Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Seorang anaklah lahir bagi kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Sang Putranya Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Sang Putranya Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya katakan, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom, nanti jikalau ada koneksi yang memang terjadi gangguan, nanti Bapak Ibu Saudara bisa menonaktifkan videonya. Jadi bisa cukup membantu menstabilkan sinyal Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti tiba-tiba kalau suaranya Pastor Yakub nanti atau Pak Yakub agak tersendat-sendat, langsung dimatikan videonya. Nah, videonya dimatikan, nanti akan bisa stabil ya. Oke. Dan untuk Bapak Ibu Saudara, nanti kalau sudah di-admit atau sudah dimasukkan kepada admin, nanti bisa langsung di-unmute ya. Atau di-unmute, kita bisa mendengarkan sharing atau firman Tuhan dengan baik. Dan juga nanti Bapak Ibu Saudara, jika ada kendala nanti bisa laporan di chat Zoom ini ada kayak pesan singkat, nanti bisa dibantu nanti adminnya yaitu si Oki ya, Bapak Ibu Saudara ya. Oke, terlebih dahulu saya akan memimpin di dalam doa sebelum kebenaran firman yang disampaikan oleh Pak Yakub. Tuhan, terima kasih Tuhan, saat ini kami bersyukur bahwa kesempatan pada siang hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh Pendeta Yakub Tia, biarlah bisa memberkati kami semua dan dapat memberikan kesejukan hati buat kami semua. Kami percaya ketika kami mendengar, kami telah menerima berkat daripada-Mu. Kau pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini Kau lawat, Kau sertai Tuhan. Dan dapat memberkati kami. Di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Saya silakan Pak Yakub. Amin, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saya senang kembali boleh ada di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian dan seluruh jemaat yang saya layani. Baik, pada hari ini saya akan menyapa terlebih dahulu kepada semua, ya khususnya buat Ibu Baramuli, ya Albertina Nomai, beliau ada di tengah-tengah kita ya, dan semua teman-teman juga yang ada berkumpul, saya bersukacita ya. Kita sama-sama merayakan Natal pada hari ini. Baik, tidak lama-lama kita akan masuk dalam firman Tuhan. Hari ini saya mau beri tema dalam firman Tuhan mengenai merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini diambil di dalam kitabnya Matius 2 ayat 11. Next. Matius 2 ayat 11 berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah dan melihat anak itu bersama Maria. Saya ulang sekali lagi, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, kalau di dalam perjanjian, dalam kitab yang ada di dalam firman Allah yang hidup, itu lebih jelas dikatakan seperti ini. Matius 2 ayat 11, dalam firman Allah yang hidup, next. Ayat ini berkata, mereka masuk ke rumah di mana terdapat bayi itu, dan Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka bingkisan mereka, serta mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah cerita percakapan antara dua orang gadis ya. Yang pertama bernama Dina, yang kedua bernama Rani. Nah, Dina berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kapan makan-makannya Rani? Ya, dia katakan demikian ya. Kapan dong saya ditraktir Rani? Ya, lalu si Rani menjawab begini Bapak Ibu Saudara. Maksudnya apa sih Dina? Dina berkata, kamu kan hari ini ulang tahun. Harusnya traktir aku dong. Nah, Rani menjawab Bapak Ibu Saudara, oh itu bukannya yang ulang tahun yang harus ditraktir. Itu pertanyaan jawaban daripada Rani ya. Nah, Saudara, percakapan yang antara Dina dengan Rani memang pada umumnya seringkali kita dengar berulang-ulang bahwa orang yang merayakan kelahiran ulang tahun itu Bapak Ibu Saudara selalu ya inginnya kita ditraktir ya.
Saya ambil contoh saja, saya tahu Ibu Maria tidak pernah marah. Ya, kalau saya bilang, "Ibu Maria, kapan dong saya diajak makan? Kan ulang tahun." Nah, itu seringkali seperti itu Bapak Ibu Saudara, dan selalu ya, itu yang diutarakan ya, bukan Ibu, Maria saja, mungkin saja bisa kepada Ibu Emi, bisa saja kepada Ibu Esther, ya kita bertanya, "Kapan dong diajak makannya nih, kan ulang tahun," begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara harus dipahami bersama-sama bahwa ada satu hal yang terpenting dalam kehidupan kita, di mana Saudara, hari ini kita sedang merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita tahu di bulan Desember adalah hari di mana kita seringkali merayakan ulang tahun, yaitu yang namanya Tuhan Yesus, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus di Natal ini ia ingin memakai Saudara, naik layarnya Saudara, haleluya. Saudara, kita mau hari ini Bapak Ibu merayakan Natal, berarti kita sedang merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Ya, di mana kita harus seperti orang-orang yang orang-orang Majus yang datang dari cukup jauh Saudara, dia datang dengan hati yang rindu, dia datang dengan hati yang sungguh-sungguh Saudara untuk melihat ya Yesus yang lahir di palungan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia datang bukan saya sekedar datang, tapi dia datang memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu emas, kemenyan, dan mur Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita mau merayakan Natal ini harus dipahami dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu Saudara, next, emas, kemenyan, dan mur adalah benda-benda yang berharga ya pada zaman itu. Umumnya emas dan kemenyan dan mur itu dipersembahkan untuk para raja yang berulang tahun, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena apa? Sebab itulah hal yang terpenting di mana orang-orang Majus tahu bahwa inilah yang terbaik dalam kehidupannya. Dia ingin memberikan yang terbaik buat di mana sang raja telah lahir di bumi ini untuk menyelamatkan kita semua umat berdosa, maka dia datang mempersembahkan apa yang dia miliki, yaitu emas, kemenyan, dan mur, Bapak Ibu Saudara. Nah, next Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Majus ini membawa persembahan ini Saudara, ya sungguh luar biasa ya, dengan pengorbanan yang luar biasa. Dia bukan saja memberikan kepada raja-raja yang berulang tahun, tapi dia memberikan juga persembahan ini kepada raja di atas segala raja yang namanya Yesus yang lahir ke bumi ini Saudara. Dia berikan semuanya itu Saudara setelah dia melihat Yesus lahir Saudara. Next. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah ingin kita semua ya di dalam perayaan Natal ini, marilah kita mau Saudara ya memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan saja kita selalu berkata di dalam hati kita, Tuhan Yesus, biarlah di Natal ini Tuhan tolong berkati saya mau beri pakaian, saya mau beli baju yang bagus ya. Kita lihat tadi ya Ibu Pinky udah beli perabotan yang diminta oleh Ibu Esther. Ibu Esther juga sudah beli ya di Moy ya. Cuman saya nggak pernah beli kemana-mana karena saya siapin apa adanya. Karena saya hamba Tuhan selalu diberikan yang terbaik dari Tuhan. Ya, ini baju yang saya pakai pun udah hampir 2 tahun masih bagus. Jadi saya pakai saja ya. Nah, dalam hal ini saya mau beritahukan Bapak Ibu Saudara, kita seringkali meminta kepada Tuhan. Itu tidak salah kita minta Saudara. Tetapi mari Saudara sekalian, kita mau biarlah pada saat kita meminta kepada Tuhan di dalam perayaan Natal ini, yang harus kita minta adalah Tuhan berikan aku memiliki hati yang rindu kepada Tuhan. Hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Hati yang mau seperti orang Majus yang datang mempersembahkan apa yang ada yang dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dengan itu biarlah kita mau Saudara perjalanan daripada orang-orang Majus, ya, next. Perjalanan orang-orang Majus ini Saudara, sungguh luar biasa ya. Kenapa Saudara orang-orang Majus ini berani untuk menjumpai Tuhan Yesus? Ya, karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Perjalanan orang Majus ini sungguh sangat jauh Saudara. Next.
Dari timur ke Yerusalem perjalanan menuju tantangan dan bahaya yang sangat-sangat membuat dia saudara harus berhadapan dalam hidupnya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara ya, dari timur ya sampai perjalanannya saudara ke Yerusalem ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ke Yerusalem, saudara bisa lihat perjalanan yang luar biasa ya. Saya tidak bisa bayangkan saudara, oh betapa luar biasanya ya, tidak ada ojek, tidak ada bajai, tidak ada mobil, ya yang ada cuma onta saudara, yang ada cuma binatang yang bisa dipakai saudara. Nah saudara, perjalanan yang luar biasa ya. Saya pernah mengikuti dalam perjalanan ke Israel itu saudara, sungguh luar biasa, jauhnya luar biasa saudara. Saya bilang Tuhan, sungguh memang Engkau ajaib. Ya, nah orang Majus ini karena ingin kerinduannya ingin berjumpa dengan Tuhan, dia coba berusaha saudara, perjalanan yang cukup jauh itu dari timur ke Yerusalem saudara, naik. Nah saudara, perjalanan orang-orang Majus ini sangat serius untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, yang akhirnya terbukti mereka benar-benar bisa berjumpa dengan Tuhan, sang bayi itu yang lahir di palungan saudara. Apa yang membuat mereka bersuka cita? Naik saudara. Yang membuat mereka bersuka cita adalah saudara, dia ingin saudara melihat di dalam Matius pasal 2 ayatnya yang ke-10 berkata saudara, dikatakan ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka citalah mereka. Sedangkan di dalam firman Allah yang hidup Matius 2 ayat 10 bukan main besarnya sukacita mereka. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian ya, anugerah terbesar dari Bapa di surga untuk kita semua adalah Yesus Kristus datang sebagai penebus dosa umat manusia. Nah, maka itu biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal yang kita rayakan pada hari ini bukan sekedar merayakan kelahiran kita sebagai manusia, tapi kita sedang merayakan daripada Tuhan Yesus yang telah lahir ke bumi ini. Beliau sungguh luar biasa saudara. Maka itu biarlah perayaan Natal ini dengan sungguh-sungguh ya, bukanlah menjadi sebuah pesta spektakuler, tetapi biarlah menjadi sebuah hal yang benar-benar kita pahami, dia adalah sang juru selamat kita saudara. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian ya, apa hadiah yang kita mau berikan buat Tuhan saat dia lahir? Haleluya. Mari saudara ya, next. Hadiah yang terbaik. Hadiah yang terbaik, next, adalah, lanjut, next. Hadiah yang terbaik yang kita mau berikan buat Tuhan Yesus adalah hati yang selalu percaya kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 10, ayatnya yang ke-10 berkata, karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hadiah yang kita mau berikan kepada Tuhan dalam Yesus lahir di bumi ini adalah bahwa kita harus punya hati yang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak percaya saudara. Dia sangat luar biasa. Sampai hari ini saya masih percaya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sudah divonis kanker stadium 4 akhir. Itu yang membuat orang mungkin berputus asa, tapi saya masih percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan, sampai hari ini saya sehat itu karena saya percaya kepada Tuhan. Maka itulah hadiah yang kita mau berikan kepada Tuhan dalam kelahiran Yesus Kristus di bumi ini. Yaitu kita mau tetap percaya kepada dia. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah memberitahukan kepada kita juga saudara. Di dalam Mazmur 62 ayat 9. Mazmur 62 ayat 9 berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Orang-orang Majus ini Bapak Ibu Saudara, dia sungguh-sungguh saudara tidak salah memilih waktu dia datang untuk memberikan emas kemenyan dan murnya saudara.
Dia bukan memberikan daripada raja yang ada, tapi dia memberikan sang juru selamat buat kita semua. Maka dari itu dia sangat percaya, dia berikan semua itu kepada Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita berikan hadiah yang terbaik bagi Tuhan, yaitu tetap percaya kepada Dia. Jangan bimbang, jangan ragu, haleluya. Biarlah kita mau sebagai orang-orang yang sudah menjadi penyintas kanker, maupun mungkin kita yang masih dalam perjalanan perjuangan tentang sakit yang kita alami, pastikanlah bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan, dia akan memberikan keajaiban, mujizat dalam kehidupan kita. Haleluya. Apalagi saudara, hari ini kita sedang ada di dalam masa-masa pandemik. Seringkali saudara, di masa pandemik ini kita dibuat ketakutan yang luar biasa dengan virus corona ini saudara. Memang si corona ini bikin membuat kita takut saudara. Tapi pastikanlah Bapak Ibu Saudara, tetap percaya kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan yang berserta dengan kita, Immanuel, pasti Tuhan akan menolong kita Bapak Ibu Saudara. Dia akan menjauhi kita dari virus corona. Maka itu biarlah kita mau berikan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Jangan sampai saudara tidak memberikan yang terbaik. Kita mau belajar seperti orang Majus ini. Datang dengan hati yang terbaik. Memberikan dia hadiah kepada Tuhan. Karena dia percaya dengan sepenuh hati. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau ingatkan pada hari ini. Poin yang pertama adalah. Apabila engkau sedang dalam menjalankan pengobatan. Engkau tetap yakin Tuhan akan turut campur tangan. Yang penting engkau percaya dengan sungguh-sungguh. Engkau harus memiliki hati yang gembira. Hati yang bersuka cita. Dan ingatlah Immanuel itu. Allah yang menyertai kita saudara. Puji nama Tuhan. Yang kedua saudara. Allah memberitahukan kepada kita semuanya. Yang kedua, Allah memberitahukan kepada kita. Haleluya. Yang kedua adalah kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hadiah yang terbaik yang kita mau berikan kelahiran Yesus itu adalah yang kedua. Mari kita mau memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada sebuah lagu berkata saudara, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau datang dengan hati yang rindu untuk menyenangkan Tuhan. Di dalam Mazmur 147 ayat 11 berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hati kita ini saudara, Tuhan mau biar kita memiliki kerinduan yang kuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Mazmur 22 ayat 37 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu yang Tuhan mau beritahukan saudara. Sedangkan di dalam firman Allah yang hidup, di dalam firman Allah yang hidup memberitahukan kepada kita saudara. Yesus menjawab, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Oh haleluya. Allah memberitahukan kepada kita saudara. Biar kita mau mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh saudara. Yang ketiga, Allah memberitahukan kepada kita hadiah apa yang harus kita berikan atas kelahiran Tuhan Yesus di bumi ini. Yang ketiga, Allah memberitahukan saudara hidup yang intim dan selalu bersekutu dengan Tuhan. Oh Bapak Ibu Saudara, di ayat Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dalam firman Allah yang hidup berkata, Mazmur 62 ayat 1, aku berdiam di hadapan Tuhan dan menantikan Dia untuk melepaskan aku karena keselamatan datang dari Dia semata-mata. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, biarlah yang ketiga ini kita datang memberikan yang terbaik bagi Tuhan yang telah lahir ke bumi ini. Untuk kita semua adalah mari kita mau hidup ini selalu intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selama saya dalam pengobatan, saya bersama istri ada buku yang saya bawa pada saat saya masuk dalam kemo nginap. Saya selalu saudara, saya tidak pikirkan. Istri saya paling tahu saudara, saya adalah orang yang tidak memikirkan tentang sakit saya. Kalau Tuhan sudah izinkan saya sakit, maka Tuhan juga yang akan menyembuhkan. Itu prinsip saya. Nah kemudian saudara di dalam kemo nginap, saya bawa buku doa. Saya berdoa, saya bilang Tuhan saya mau berdoa.
buat orang-orang yang ada di satu kamar ini. Sebab saya ada di rumah sakit Cipto itu di ruang nginap, ada 5 orang yang 6 bersama saya satu kamar. Saya berdoa buat mereka. Saya tidak tahu mereka itu anak Tuhan atau bukan, tapi tugas saya adalah berdoa, mendoakan mereka biar lekas sembuh, berdoa buat mereka supaya mengalami mujizat Tuhan. Saya berdoa, saya tidak pernah berpikir untuk saya minta kesembuhan dari Tuhan. Saya berdoa kepada dia. Ini artinya Bapak Ibu Saudara, saya punya kehidupan, saya selalu intim dengan Tuhan. Saya mau bersekutu dengan Tuhan dimanapun saya berada, situasi apapun yang saya alami, saya mau tetap berdoa, saya mau tetap intim dengan Tuhan, saya mau tetap bersekutu dengan Tuhan. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Tadi di awal pertemuan kita sebelum masuk ibadah ini Saudara, ya. Saya begitu melihat bahagianya Ibu Maria bersama suaminya. Maka saya bilang, apa yang saya ngiri, saya mau panggil istri saya. Saya mau duduk berduaan bersama beliau di acara Natal ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya mau beritahukan Saudara, kalau secara jasmani saja kita pengen selalu intim dengan suami dan istri kita, ya. Kita pengen intim sekali dan kita mau dekat sekali Saudara. Ini sebuah kebahagiaan. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan juga mau kita sebagai anaknya selalu intim, selalu dekat dengan dia, selalu bersekutu dengan dia. Karena itulah Saudara, di dalam perayaan Natal ini yang kita mau berikan dalam kelahirannya adalah hati kita yang mau intim dengan dia, hati kita yang mau dekat dengan dia. Itu yang Tuhan mau Saudara untuk kita lakukan bersama-sama. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 84, next. Mazmur 84 ayatnya yang ke-11 memberitahukan kepada kita Saudara, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di rumah kemah orang-orang fasik. Nah, ayat ini memberitahukan kepada kita Bapak Ibu Saudara, kita diminta oleh Tuhan untuk selalu bersekutu dengan dia, intim dengan dia. Itu yang Tuhan mau Saudara sekalian. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, biarlah 3 poin yang saya sampaikan buat Saudara dalam merayakan kelahiran Tuhan Yesus adalah, mari kita membawa hati kita untuk tetap percaya kepada dia. Yang kedua, kita membawa kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, mari kita mau hidup ini selalu intim, hidup ini selalu bersekutu dengan Tuhan. Saya tahu Saudara, semua sumbernya datang dari dia. Dialah punya segala-galanya. Dia yang mengatur segala-galanya atas hidup kita. Maka kita mau hari ini jangan tinggalkan dia. Tetap intim, dekat-dekat dan bersekutu dengan dia. Itu yang Tuhan mau. Puji nama Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Baik, mari kita berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, buat firman-Mu yang kami dengar bersama-sama pada hari ini. Kiranya Bapa, perayaan Natal ini Tuhan, sungguh-sungguh kami mau memaknainya Bapa. Apa yang harus kami berikan buat Engkau yang lahir Tuhan, buat kami semuanya. Oh Bapa, kalau selama ini kami hanya berpikir, karena Engkau yang lahir, Engkau yang harus memberkati, mentraktir dan mengasihi makan. Tetapi kali ini Tuhan, kami mau belajar, di mana Engkau lahir, kami mau Tuhan memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Kau baik adanya. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Pastor. Ya, terima kasih Pendeta Yakub Sia atas sharing firman Tuhannya. Luar biasa. Poin yang ketiga itu sangat menguatkan itu, Pastor. Di mana intim kepada Tuhan. Luar biasa, kita harus intim. Memang harus kehidupan ini, kalau nggak intim, kita akan ketinggalan kereta kalau ibaratnya orang-orang omong Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tiba saatnya kita akan melanjutkan di mana untuk Ibunda, Ibu Arianti. Ya, ini ada kesaksian hidup bagi beliau yang akan menyaksikan hidup bagaimana pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang menolong dan menjamah beliau. Nanti saya persilakan untuk Ibunda Ibu Arianti, nanti waktunya Ibu saya persilakan untuk 30 menit Bu ya. 30 menit untuk Ibu bisa menyaksikan bagaimana tangan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan Ibu dan dapat memberkati kita semua. Oke, saya persilakan Ibu.
unmute tuh. Pakai baju. Mami belum buka speakernya, Mi. Mami masih di mute itu speakernya. Bu Baramuli mau dibuka, Bu, speakernya di pojok kiri bawah, diklik, Bu. Di pojok kiri bawah, mohon diklik, Bu. Oke, saya persilakan Ibu Baramuli. Baik, Ibu Albertina Nomai Baramuli. Ya. Bisa dimulai, Bu? Ya, bisa dimulai, Bu. Ibu Arianti atau Ibu Albertina? Ibu Albertina. Saya. Oke. Ya. Mami duduk aja, Mami. Kayak tadi, bagus Oh, ya. nggak bisa. Hah? Suaranya nggak keluar. Oh, mau berdiri? Ya. Oh, iya. Saya diminta untuk membawa dalam bahasa Belanda. Ternyata yang menerjemahkan belum hadir. Jadi maksudnya bahwa bicara bahasa Belanda untuk mengajak orang Belanda yang sakit kanker membagi kasih dan memberikan care kepada kami dan kami kepada mereka, dan diteruskan dengan bahasa Cina karena banyak anggota kita bisa bahasa Cina, diteruskan dengan bahasa Jepang karena Ibu Arianti sebagai ketua dari CSIC Indonesia sudah kemana-mana secara formal membawa CSIC ke internasional. Tapi kita sebagai pasien kanker belum. Nah, itu tujuan kita. Jadi kali ini permulaan banyak kesalahan, minta maaf. Penerjemah pun pada saat ini sudah janji belum ada. Tidak apa-apa, karena ini hanyalah usaha dari manusia yang terbatas. Nah, saya mulai. Brothers and sisters in Jesus Christus, salah kasih for alle leden van de CISC in Indonesia. Ik neem van de Bijbel Lucas 1:39 en Spreuken 31. Het gaat over wat moet een christenvrouw doen. Wij nemen als voorbeeld Maria. Zij zegt, geschiedenis waarvoor moet een vrouw als een christen leven. Dat is nummer 1 voor God. Aan God, omdat God alles
voor God. En 2, voor haar gezin. Nummer 3, voor de naasten. Laat ons zien. Vraag. Wat zegt Maria? Geschieden met mij zoals u het wilt. Wat zegt een man van een christenvrouw? Hij is voor alle vrouwen de bovenste. Wat zegt een christenvrouw? Wat zegt de kinderen van een christenvrouw? Zij zeggen, gij zijt wel gelukzalig. Wat is een ideale vrouw? Dat kunnen we lezen van Spreuken 31. Er zijn 22 punten. 22 alfabet van de Hebreeuwse alfabet. Ik noem niet alle. Ik neem alleen een paar. Want ik heb alleen maar 10 minuten gevraagd om te spreken. Wat is de ideale vrouw? Wat krijgt ze? Wat krijgt de ideale vrouw als zij die 22 punten doet? Geef haar van de vrucht haar handen en laat haar werken haar prijzen in de poorten. Omdat zij de Heer prijst en preest. Ze behoedt haar gezin met al de talenten die zij van God ontvangt. En omdat zij al die talenten gebruikt, krijgt zij meer talenten. En zij staat op. Als het nog nacht is. Zij geeft haar huis spijzen en haar dienstmaagden het bescheiden deel. 20. Zij breidt haar handpalm uit tot de ellendigen, tot de noodzuchtigen. 28. Haar kinderen staan op en noemen haar wel gelukzalig. Ook haar man. Hij prijst haar, zeggende, vele dochteren hebben dergelijk gehandeld, maar gij gaat hen alle te boven. Lucas 1, 38. Maria zegt, mij geschieden naar uw woord. De climax van mijn verhaal is 1 Petrus 3, vers 1. Desgelijk gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enigen de woorden ongehoorzaam zijn, zonder woord mogen gewonnen worden. Conclusie. Want zo lief heeft hij de wereld, dat hij gaf zijn enige geboren zoon, zodat een ieder die in hem gelooft, het eeuwig leven krijgt. Hoor, ook de echtgenoot, ook het gezin, ook het hele huis.
broeders en zusters in Jezus Christus. Ik geef hier mijn getuigenis. Mijn man, Dr. A.A. Baramuli, SH, stierf aan kanker. Ik heb hem bijgestaan totdat hij geroepen is naar het huis Onze Vader. Ik had nog de kans hem te tonen dat door mijn wandel ook hij gewonnen wordt. Mijn groet. God is liefde. Zalig Kerstfeest 2020. Amen. Mami, bisa tolong diterjemahin nggak, Mami? Bisa. Mami ada main lagi ya. Maaf, penterjemah sudah menjanjikan, tetapi ada keluarga yang sakit. Sehingga dia ditelepon tiap saat, tetapi tidak menjawab. Saya katakan, karena ini adalah hari pertama di mana kita mau go international. Kami sebagai pasien dan keluarga pasien mau berbagi kasih. Bukan saja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Anggota-anggota keluarga besar Cancer Information and Support Center. Judul, wanita terpanggil menjadi istri yang cakep. Kita ambil dari 2 pasal, yaitu Amsal 31 ayat 10 sampai 31 dan Lukas 1 ayat 20-39. Saya minta baca sendiri Amsal 31 itu karena itu sangat penting. Kalimat tanya, apa kata Maria sesudah dia mendapat tugas dari pencipta alam? Jadilah padaku menurut kehendakmu. Apa kata suami pada istri yang takut dan tunduk pada Tuhan Allah? Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Apa kata anak-anak dari istri yang takut akan Tuhan? Mama, kau bahagia. Dari Amsal 31 ayat 10 sampai 31, kami hanya membeberkan 3 tujuan. 1, pencipta Tuhan Allah. 2, keluarga. 3, sesama manusia. Istri yang ideal ini berkisar pada ketakutan dan hormat pada Allah. Yaitu pasal 31 yang terakhir. Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Seperti Maria taat pada perintah Allah. Berdasarkan ia hormat akan Allah, maka ia mengurus rumah tangganya dengan kemampuan dari sumber-sumber
yang diberikan Allah kepadanya. Pasal 15, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seluruh rumah tangga dan membagi-bagi tugas kepada pelayan perempuan. Pasal 20, ia memberikan tugasnya kepada hamba-hamba wanita. Ia mengulurkan tangannya kepada yang miskin dan yang membutuhkan. Pasal 29. Pasal 29. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pasal 30. Ia memberikan tangannya kepada yang tertekan. Apa yang akan dia terima sebagai anugerah Allah? 31. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Apa pula? 2. Karena dia memakai talenta yang diberikan oleh Tuhan Allah, maka Tuhan Allah memberikan dia lebih banyak talenta lagi. 3. Anak-anaknya menyebut ia bahagia. Mama, kau bahagia. 4. Ia dihormati karena pekerjaan-pekerjaannya di pintu gerbang. Saudara-saudara, supaya mengetahui bahwa di Yerusalem pintu gerbang itu adalah tempat duduk orang-orang terkemuka, bercakap-cakap bagaimana memerintah, bagaimana rakyatnya supaya sejahtera. Apa yang diterima suami? Amsal 12 ayat 4. Istri yang baik adalah mahkota suami. Jadi suami dapat mahkota. Ia dikenal di pintu gerbang. Kalau istri tidak bikin apa-apa, suaminya tidak dikenal. Tapi kalau istrinya bikin apa yang dikatakan oleh pasal Amsal 31, maka suaminya terkenal, baik politis, sosial, bla bla bla. Istri itu diberikan Tuhan. Amsal ayat 11, tidak akan berkurang keuntungannya. Ada suami kerja. Uang masuk. Ada suami tak tahu dari mana uangnya masuk. Karena ia takut, istri yang takut pada Tuhan Allah. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, terimalah pada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan. Aduh, pasal ini saya baru ketemu. Ada 2 pasal yang mengatakan bahwa istri yang beriman, suami yang tidak beriman juga diselamatkan. Ada pasal yang mengatakan bahwa keluarganya dimenangkan. Ada pasal
yang menentukan bahwa malah seisi rumah diselamatkan. Klimaks. Nah, ini penting bagi sang istri zaman now. Suami tidak cari istri lain lagi. Suami memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kesimpulan, perkawinan adalah ditentukan di surga. Hei sang suami, carilah istri yang takut dan menghormati Tuhan. Hei sang istri, berusahalah semaksimal mungkin jadi istri yang cakap. Kesaksian saya, suami saya, Dr. A.A. Baramuli, SH, telah meninggal akan penyakit kanker. Saya telah mengikutinya dalam penderitaan sampai ia dipanggil kembali ke rumah sang bapak. Tapi puji syukur, puji Allah, saya masih mempunyai kesempatan untuk menerangkan kepadanya bahwa karena jalan saya, dia juga telah dimenangkan. Bukan kata saya, kata Alkitab. Salam saya. Tuhan adalah kasih. Selamat Natal 2020. Amin. Ya, terima kasih Ibu Albertina Nomai Baramuli atas kesaksiannya dan sharing firman Tuhannya yang begitu luar biasa, dan terima kasih juga buat bahasa di mana Ibu kuasai di Belanda juga, itu juga menggugah, di mana saya salut di usia Ibu yang sekarang masih fasih di dalam bahasa Belandanya dan bisa bahasa Indonesianya. Saya secara pribadi saya salut sekali sama Ibu. Oke, untuk selanjutnya di mana kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Ibu Pinky, ya. Dari Ibu Pinky. Halo, Bu. Ibu bisa dengar saya, Ibu Pinky? Bisa di open mic, Ibu? Halo. Iya. Halo. Halo, Ibu Pinky. Halo. Ya, Ibu Pinky, berhubung ada durasi waktunya nggak panjang, kita bisa mulai kesaksian dari Ibu Pinky, tetapi kita beri waktu 15 menit ya, Ibu Pinky. Nggak apa-apa ya, Bu ya? Terima kasih. Iya, Ya. silakan Bu. Ya, selamat siang teman-teman semua, sahabat-sahabat CISC dan Pak Yakub. Saya Pinky, saya survivor cancer cervix stadium 4 dan sudah metas ke getah bening. Saya puji Tuhan ya, terima kasih. Ternyata dengan adanya saya dikasih sakit kanker ini, ternyata kanker itu bukanlah satu halangan bagi saya kalau saya bisa melakukan semua kebaikan Tuhan. Di saat saya mendapatkan vonis kalau saya cancer stadium 4, tapi saya bersyukur. Kenapa? Karena saya tidak ada penyebaran di tulang punggung atau di pinggul. Bahkan saya bersyukur karena dokter sudah memvonis saya, dia bilang kalau saya waktunya hanya tinggal 3 bulan.
Tapi semua karena kemurahan Tuhan dan semua karena kebaikan Tuhan, saya sudah melewati, masa yang dokter bilang hanya 3 bulan, ternyata saya sampai hari ini saya masih ada dan itu sudah 3 tahun. Jadi, semua saya mau menyaksikan karena Tuhan itu baik, bukan kuat dan gagah saya, bukan hebatnya saya, tapi semua perjalanan hidup saya, semua Tuhan yang tentuin. Dari kita lahir, dari mungkin sebelum saya ada ya, bahkan dari dalam kandungan mama saya, Tuhan sudah mempersiapkan saya untuk menjadi seorang pemenang. Yaitu apa? Saya berjuang, di kanker dan akhirnya saya sampai hari ini, saya masih ada, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kenapa saya bilang semua karena kebaikan Tuhan? Saya masih dikasih satu kesempatan hidup lagi sampai hari ini. Dan saya bisa bersaksi, kepada teman-teman semua di sini, bahwa semua yang saya lakukan ini bukan karena, hebatnya saya, tapi semua karena kepanjangan tangan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Yaitu saya akhirnya, bermetanoia, saya, berpindah dari pola-pola pikir hidup saya yang dulu saya hanya berpikir negatif, terus, saya, selalu melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, tapi akhirnya saya harus bermetanoia, saya berubah, dan saya mau melakukan semua kebaikan Tuhan, dan saya mau mengikuti semua jalan-jalannya Tuhan. Kenapa saya lakukan? Karena saya tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil saya untuk saya pulang ke dalam 1x2 meter. Tapi di sini saya mau melakukan semua kebaikan untuk sharing, untuk selalu dekat sama Tuhan, untuk selalu melakukan ajaran-ajaran Tuhan, untuk, selalu saya melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk saya. Karena saya berpikir saya ini bukan siapa-siapa dan saya tidak mempunyai apa-apa, saya ini hanya keset kakinya Tuhan. Jadi, apapun yang akan saya lakukan, saya hanya memandang kepada Tuhan saja. Tuhan, saya mau melakukan ini. Tuhan, saya mau melakukan kehendak Tuhan. Saya mau melakukan semuanya. Tolong Tuhan pimpin saya. Tolong Tuhan lindungin saya, berkatin saya pada saat saya mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya puji Tuhan ya. Dari saya sakit 2017 sampai hari ini, bahkan sampai pandemik mulai Januari ya, sampai hari ini Tuhan masih pelihara saya, bahkan Tuhan masih memberikan saya kesehatan, memberikan saya semua deh, Tuhan mencukupi semua keperluan saya, tidak ada satupun kekurangan, tidak ada satupun yang tidak bisa saya lakukan, tapi ternyata Tuhan bisa melakukan itu gitu loh. Karena firman Tuhan ada, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan. Benar-benar Tuhan itu dahsyat. Di sini saya mau menyaksikan benar-benar tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong siapapun. Setiap anak-anaknya yang mau berharap dan mau berserah kepada Tuhan. Itu aja sih yang saya mau lakukan, yang saya mau sharing kepada teman-teman, bahwa Tuhan itu kan pernah bilang, di Yohanes 6 ayat 51 ya, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Tuhan memberikan semua, bahkan nyawanya untuk kita, setiap anak-anaknya yang berdosa ya, termasuk saya. Nah, kenapa kita tidak mau memberikan semua yang bisa kita lakukan itu hanya untuk Tuhan gitu loh. Kalau kita bisa melakukan untuk orang yang ada di dunia, kenapa kita tidak mau lakukan sepenuhnya untuk Tuhan? Tuhan aja rela berkorban untuk kita ya, untuk mati di atas kayu salib, menebus semua dosa-dosa kita. Nah, hari ini Tuhan benar-benar ada di hidup saya, bahkan di hidup saudara-saudara semua ya, itu karena semua kemurahan hati Tuhan dan kebaikan Tuhan. Wah, Tuhan menurut saya, Tuhan dahsyat, Tuhan baik, dan saya nggak akan pernah melupakan kebaikan Tuhan walaupun nanti saya meninggal, karena menurut saya belum pantas untuk menyenangkan hati Tuhan.
karena saya sendiri masih banyak kesalahan yang saya lakukan selama ini. Tapi saya mau berserah, saya mau berharap, dan saya mau melakukan semua untuk Tuhan. Dan saya mensupport semua teman-teman yang sudah pernah menjalani kemo, pernah menjalani treatment radiasi, bahkan mungkin ada teman-teman yang saat ini masih berjuang ya untuk ini. Saya hanya mau berpesan, jangan pernah lelah, jangan pernah letih. Perjuangan kita itu nggak akan pernah sampai titik darah penghabisan itu. Tuhan tidak pernah berhenti memperhitungkan semua yang kita lakukan gitu loh. Jadi apapun yang kita mau lakukan, semua rencana kita bukan rencana Tuhan. Tidak ada masalah yang sebesar apapun yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Juga tidak ada masalah yang tidak bisa kita berharap sama Tuhan, tapi Tuhan langsung jawab. Enggak. Tuhan itu Tuhan yang hebat. Tuhan itu Tuhan yang benar-benar dahsyat, Tuhan yang benar-benar mau melakukannya bila kita benar-benar turut, benar-benar kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita yang terbaik gitu loh. Jadi lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Hanya perlu kerjasama kita dengan Tuhan. Kita harus berdoa, kita harus terus berseru sama Tuhan, kita percaya karena kita punya iman, karena kita punya pengharapan sama Tuhan, tapi kita harus melakukannya juga ya, karena iman tanpa pengharapan sama aja nol, sama aja yang kita lakukan itu tidak ada artinya. Ya, terus kita juga tidak boleh stres, kita tidak boleh mempunyai pikiran-pikiran negatif, kita harus selalu punya komunitas yang positif, termasuk kita harus mempunyai teman-teman yang selalu mensupport kita, baik itu di dalam lingkungan komunitas yang seperti CISC, atau kita di gereja, atau teman-teman kita ya yang selalu hadir pada saat itu. Jangan pernah menyimpan satu kebencian ataupun kita menanamkan satu akar kepahitan, ya, tapi kita harus kita harus berserah sama Tuhan. Tuhan, saya mau mengampuni orang yang melukai kita, mau melepaskan satu pengampunan, supaya apa? Supaya pada saat kita menjalankan treatment, Tuhan memperlancar semuanya itu, Tuhan memperlebar semua jalannya, supaya kita selesai dan kita benar-benar survive dari kanker yang menggerogoti tubuh kita. Ya, hanya itu aja yang saya bisa bagikan. Saya cuma mau bilang juga betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan, dan betapa hebatnya Tuhan sampai kita bisa melakukan Natal bersama-sama di Zoom meeting ini juga. Ini semua bukan satu kebetulan ya, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Itu aja yang saya bisa bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kita beri tepuk tangan buat kedua keluarga kita, dari Ibu Albertina yang sudah membagikan sharing firman Tuhan, kesaksian, dan juga Ibu Pinky yang juga sudah membagikan kesaksian, di mana Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, lewat kesaksian seperti ini, kita biarlah kiranya semakin semangat terus di dalam Tuhan, biarlah semakin hari semakin terus hidupnya intim di dalam Tuhan, karena kehidupan kita sesungguhnya ada di dalam tangan Tuhan. Jadi mau susah, mau sedih, sebenarnya kalau dekat sama Tuhan, bawaannya seneng aja Bapak Ibu Saudara ya. Oke, untuk mengakhiri, ya, kita tiba di dalam ujung acara hari ini, di mana untuk mengakhiri saya mau memberikan sebuah pengumuman untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom ini. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dengan CIST ya. Dan di situ sudah ada info di dalam chat tersebut. Yang belum gabung dalam CIST bisa menghubungi nomor yang sudah ditera itu, yang di chat Zoom ini. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa catat. Nah, lalu saya juga terutama kami semua untuk gereja Sidang Jemaat Allah di Kebun Jaya dan di Malibu mengucapkan terima kasih banyak
untuk pimpinan dari CIFC juga, dan juga semua rekan-rekan dan yang telah memberikan kepercayaan buat kami untuk bisa melayani. Kami semua mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara atas kesempatannya. Lalu juga untuk hari Senin tanggal 7 Desember, Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan di dalam Radio Good News yang nanti akan di-share oleh Pak Yakub Sia, di mana di situ bersama narasumbernya bersama Dr. Alvita. Ya, Dr. Alvita. Lalu apa ini? Ada pesan lagi nih Bapak Ibu Saudara. Mau dengar kesaksian teman CISC? Oke. Jikalau Bapak Ibu Saudara yang teman-teman atau Bapak Ibu CISC bisa menghubungi Bapak Yakub Sia, ya langsung bisa kontak langsung. Jikalau mau dengar kesaksian dari teman-teman CISC bisa hubungi Bapak Yakub Sia. Jadi bisa kontak langsung, nanti bisa diobrolin secara pribadi dengan Bapak Yakub Sia. Oke, tiba saatnya kita akan maaf ya, maaf. Gimana? Ya. Maaf, ada sedikit itu informasi dari Maria sebagai Ketua 2 CISC tentang CSC. Ya, sebelum kita akhiri ya. Maria, tolong Maria. Oh ya, silakan. Mengenai informasi, sekilas info ya mengenai CSC. Ya, Maria, silakan. Terima kasih Chester. Ya, salam Bapak Ibu semua. Shalom, Mami Baramuli. Terima kasih Pak Tironi, maaf diganggu waktunya sebentar. Ya, sekilas tentang CISC, kita bersyukur sekali ya kalau pada hari ini kita boleh berkumpul di sini seperti tadi yang dikatakan sama teman-teman, dikatakan oleh Pinky juga, bahwa kita bisa diberi kesempatan untuk bisa hari ini untuk bisa bersuka cita bersama di dalam Natal bersama ini. Sekilas mengenai CISC, mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom meeting ini ada yang belum kenal dengan CISC. Kenapa tadi saya melihat ada di chat ya, kenapa harus go internasional atau apa? Kami akan jelaskan, CISC ini adalah merupakan salah satu komunitas kanker nirlaba, NGO, di mana kita juga merupakan anggota aktif di UICC, Union for International Cancer Control, yang mana kita harus melaporkan setiap kegiatan kita apapun bentuknya. Nah, bersyukur kita bisa bergabung di CISC karena di CISC ini kita lintas suku, lintas agama, kita semua berkeluarga, mau dari agama Islam, mau dari agama Buddha, mau dari agama Kristen, semua kita adalah satu karena di mata Tuhan semua manusia itu sama. Nah, disitulah kami saling mendukung satu dengan lainnya. Bahkan setiap ada acara event-event seperti hari raya agama masing-masing kita selalu adakan, tidak hanya di Natal. Nah, rumah singgah kami ini juga disediakan mungkin dari antara Bapak Ibu yang memiliki keluarga atau teman-teman sahabat yang ada di daerah dan mereka ingin datang ke Jakarta atau dapat rujukan dari RSUD setempat untuk melanjutkan yang namanya terapi, pengobatan. Kami memiliki rumah singgah, kami memiliki 3 unit rumah singgah, di mana 2 unit rumah singgah itu ada di Jalan Anggrek Nelly Murni, itu di belakang Darmais, dan yang satunya lagi ada di daerah Pramuka, yaitu berdekatan dengan RSCM. Nah, mengapa kami lakukan? Ini juga adalah satu misi kemanusiaan, di mana kita harus bisa menolong sesama kita. Kita harus bisa tidak hanya memberikan secara materi, kita harus bisa mendukung setiap yang namanya pasien kanker untuk tetap mereka memiliki spirit untuk berjuang, untuk menjemput sehat. Karena kami semua yang tergabung di CISC ini merupakan penyintas kanker, Bapak Ibu. Jadi saya lihat di sini juga banyak anak muda ya. Jadi yang anak muda juga tetaplah harus yang namanya deteksi dini. Ceklah secara berkala, cerdik ya. Jadi kita harus cek berkala, apa sih sakit saya, bagaimana kesehatan saya, olahraga secara teratur, makan makanan yang sehat. Kita juga harus mengubah mindsetnya kita, berpikir yang positif ya. Jadi kita harus selalu menempatkan
pemikiran yang positif terhadap orang lain. Jangan apa-apa dianggap negatif ya. Jadi kita harus selalu bisa mendukung satu dengan lainnya. Kita semua manusia biasa, kita hanyalah titipan Tuhan di dunia. Apapun yang kita miliki, toh akhirnya seperti Bu Pinky katakan, nanti juga kembali menjadi 2 kali 1 semua. Jadi kita selama masih diberi hidup, diberi kesempatan, mari hidup kedua ini kita harus lebih baik lagi ya. Terima kasih sekali lagi atas nama seluruh teman-teman CISC Indonesia. Kami mengaturkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada Bapak Pendeta Yakub Chia yang selalu mendukung kami dan juga kepada semua yang sudah hadir di ruang Zoom meeting pada hari ini. Selamat Natal, semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Oke. Terima kasih untuk pemberitahuan info yang penting juga buat kita. Terima kasih Bu Maria. Oke, untuk mengakhiri, sebelum itu saya meminta untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di grup Zoom ini untuk bisa menampilkan videonya. Kita akan foto-foto dulu Bapak Ibu Saudara. Kita akan buat dokumentasi, buat kenang-kenangan yang luar biasa, sekalipun pandemi, kita tetap eksis di dalam Tuhan. Oke, saya minta untuk Bapak Ibu Saudara bisa ditampilkan videonya. Dibuka. Bisa ditombol, bisa dibantu videonya. Oke, ada beberapa Bapak Ibu Saudara yang belum. Ya, kita pasang wajah yang paling cantik, Tante. Oh, Oma. Kita mau sesi foto ini, Oma. Udah, Andre. Iya. Ya, ibu atau bapak nih, Pak Butar-Butar ini. Menteria Butar-Butar siapa? Tolong dibuka Zoom-nya supaya kita. Itu ya. Ibu Menteria. Ibu Menteria, tolong dibuka Zoom-nya supaya kita mau foto nih. Ayo, biar kelihatan cakep. Iya, oleh Ibu Mariana, Ibu Jinarto, iya. Ibu Flora, ayo ya buka. Ya. Ya, mari kita buka biar foto bersama-sama ya. Tuh kan udah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya, yang umur 70 udah kayak 17 lagi ya. Ditampilin aja. Masker nggak apa-apa. Ya. Iya, benar. Ayo Ibu Anita Panjaitan buka. Oke, itu udah. Iya. Oke, kita akan mulai ya Bapak Ibu Saudara. Lambaikan tangan atau apapun, terserah Oma ya. Oke, hitungan ketiga ya Oma. 1, 2, 3. Oke, satu lagi, Tante. Ya. Semuanya jempol, pakai jempol. Oke, jempol. Ya, jempol tunjukkan kita number 1. Ya. 2, 3. Oke. Terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu Saudara dan juga tante-tante. Kita sudah mulai masuk dalam penghujung acara kita dan kita akan mulai menutup. Sebelum itu kita akan naikkan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Yesusku. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib.
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya serahkan untuk Bapak Pendeta Yakub Tia untuk bisa menutup dalam doa dan serta doa berkat buat kita semua. Haleluya. Mari kita satukan hati. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu. Engkau sudah memimpin, menolong, menyertai perayaan Natal dari semua teman-teman yang ada, keluarga besar daripada CSC ini Tuhan. Kiranya Bapa, biar kami mau Tuhan terus memberkati kami pribadi lepas pribadi. Apapun yang sedang kami lakukan, Engkau boleh buat berhasil. Dan kira Engkau juga tolong Bapa, kalau kami dalam keadaan masih berobat, Tuhan turut campur tangan. Engkau boleh turut nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Bagi kami yang penyintas Tuhan, kami boleh bersyukur karena Engkau sudah memberikan apa yang sudah terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan, biarlah di bulan Desember ini kami boleh mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, berkati seluruh panitia yang sudah berusaha menyiapkan semuanya acara demi acara pada acara Natal ini Tuhan, Engkau yang memberkati pribadi mereka masing-masing ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa Tuhan, Kau berkati buat Ibu Emi Tuhan yang sudah menyediakan link Zoom ini buat kami. Kau berkati kehidupannya, Kau berikan kesehatan sempurna dalam keluarga mereka dan kasih anugerah Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Engkau berkati juga Tuhan buat Ibu Arbetina, Naomi Baramulin, Kaunang Tuhan, kiranya Engkau juga boleh memberkati dalam usia yang Tuhan sungguh luar biasa. Masih semangat untuk melayani Tuhan, masih semangat untuk melakukan aktivitas. Berkat-Mu tercurah dalam kehidupannya. Terus kesehatannya Engkau berikan terus Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat Ibu Pinky, terima kasih buat Ibu Esther dan seluruh Tuhan. Ibu Maria segala Bapa yang ada di dalam kepanitiaan, kepengurusan daripada CISC ini Tuhan. Engkau memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Kau baik adanya. Terpujilah nama Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan acara Natal kami sudah selesai. Tapi hati kami tetap bersuka cita. Hati kami terus Tuhan memuliakan nama Tuhan. Sehingga Bapa kami harus terus berjumpa dan sering berkomunikasi satu dengan lain Tuhan dengan kasih anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapa pada akhirnya kami menyelesaikan Tuhan perayaan Natal ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang boleh menolong ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di surga, kira Engkau juga tolong Bapa, kami menyerahkan semuanya dalam kehidupan kami masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat tangan untuk menikmati berkat Tuhan. Bapa di surga, hamba mengangkat tangan, Engkau turun tangan, memberkati kehidupan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan-pekerjaan kami, anak-anak yang Kau percayakan, Engkau berkati semua Tuhan. Biar kami boleh membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, selamat Natal semua teman-teman. Selamat Natal. Ya, selamat Natal. Selamat Natal. Ya.
Christmas. Makasih ya Tana. Makasih Pak Haji. Ya, terima kasih ya. Yang BCS. Makasih ya. Yo, ya, sama-sama. Ya, sudah. Ya, thank you ya, ya. Ya, thank you ya. Terima kasih semuanya. Thank you ya. Yanti BCS, thank you. Ya, Yanti, terima kasih. Pak Lukas semua. Mami keren tuh, Mami Ros. Mami. Tadi kok nggak kelihatan ya, Mami Ros? Videonya ya. Tika. Tika ini ibu siapa nih? Aku belum kenal. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat semua tim edit, ya, terima kasih buat Felicia, terima kasih buat semuanya yang hadir pada hari ini dalam acara Natal. Tim pemuji kita, terima kasih kebersamaan, dan terima kasih buat semua teman-teman yang hadir di dalam center. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, terima kasih sekali Pak Yakub dan tim. Ya, Bu Wilda, terima kasih. Oh, baru nyempil tadi Pak Yakub. Sorry ya, tadi ada kesulitan. Kabel. Semuanya ya. Disampaikan oleh Halo, Bibi. Ya, nanti coba kita sih tergantung dari Pak Yakub ya. Urusan sistem ini. Pak Yakub yang siap nggak tuh? Nanti malah bilang suruh dia pulang.